Jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Mambo jambo mi gusta, are vale. Tadi kita ngobrol banyak sama Kang Yadi, dan Kang Yadi sudah banyak cerita tentang Kampung Melati ya. Udah jadi atlet lah, jadi artis lah. Pokoknya segala rupa Mang Yadi di Kampung Melati. Saya sekarang berkesempatan ngobrol sama Pak Tantan. Buat Pak Tantan, Kampung Melati apa Pak Tantan? Hal yang menarik buat Pak Tantan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ini terima kasih atas kehormatan yang diberikan oleh semua panitia di sini, termasuk saya tim sukses. Ini alhamdulillah. Tim sukses. Tim sukses. Tim sukses naon? Oke, orang ngobrol masalah tim sukses ya. Tim sukses. Namun mungkin apa yang saya ungkapkan, yang ceritakan dalam hal ini mungkin mohon maaf kalau sedikit kurang mengenai historis Melati. Karena seperti yang tadi Ibu Mira katakan, bahwa Melati ini kan perjalanannya banyak pendatang. Salah satunya saya sebagai pendatang. Tahun berapa Pak Tantan? Saya ke sini di seberang sebelumnya 89. Tahun 89. Karena digusur ke Mikomo, abdi ngalih ke Melati 2002. Oh, tapi kampung asli nama di Payun. Mohon, abdi teh Pak Baki abdi. Oh, Pak Baki. Pak Baki di Astana Anyar. Ya, abdi memang kan kalau bicara organisasi perjalanan hidup abdi di Astana Anyar. Abdi kantos mungkin kalau saya lihat sekarang, lihat Pak Ujang, lihat Pak Budi, Pak KMS. Saya di sana lebih dulu. Saya di distrik dulu. Zaman tuh bagus Nuh Suhranuddin di Braga. Puntennya abdi mah kali teh hoyong istirahat lah. Nah, sampai sekarang uniform baju AMS dan FKKT Karangturi masih ada. Masih ada. Itu saya simpan. Cuman belum pernah saya pakai di sini. Terus cenah anu hoyong warisanan tapi abdi silaturahmi osok karena rencangan ke Astana Anyar. Di mana Kang? Enak Kang. Di gunung cita abdi mah. Oke. Nah, jadi kalau bicara Melati, saya di sini tadi seperti Pak Odang, Pak Yadi, aduh, saya salam hormat lah. Begitu ceritanya Melati itu luar biasa lah ya. Nah, kalau saya 89 pindah ke sini 2002, mengikuti beberapa regenerasi pengurus ya, termasuk mungkin yang kenal baik dengan saya, dekat dengan saya, almarhum Bapak Awai. Untuk Bapak Awai, saya jadi tiap merasa ada ya Pak Awai ya. Terus terang saya merinding ya. Al-Fatihah buat Pak Awai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Nasta'inu shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Saya lanjutkan beberapa generasi orang tua dari yang dulu yang saya tahu lah. Yang di depan Pak Waha, Pak Haji Hana almarhum, Pak Haji Sobandi. Saya beberapa generasi termasuk yang sekarang ada 2 periode. Jadi saya begitu mengikutilah mengenai perkembangan daerah Melati. Kenapa saya pindah ke sini? Saya sebelum Kopomas belum ada, saya udah di sini. Saya suka main di sini. Jadi tahu mengenai eksistensi daripada Kopomas itu. Nah, saya pindah ke sini, saya pertama dekat itu dengan Pak Odang. Nah, karena di Pak Odang itu di depannya itu ada tukang bubur kacang. Suka nongkrong saya di sana. Ya. Sanes tukang bubur kacang tapi Pak Odang sana kan. Saya di Payunan anak. Nah, di Payun teh Pak Odang masih nuju gaduh mobil Hijet 1000. Iya. Dinas nanti di IPTN abdi terang, wah hebat Pak Odang. Ya. Jujur ya, saya ya. Itu ya baladna tuh. Saya sampai sekarang dengan Pak Odang itu saya salut. Tukang pesawat. Tukang pesawat. Bicaranya itu saya senang lah. Kela. Berarti Kampung Melati boga tokoh anu jin pesawat. Iya. Setuju ya? Ya. Luar biasa. Hidup Pak Odang, terima kasih. Ya. Saya suka ngobrol dengan, kalau ketemu Pak Odang itu susah karena kan dia orang kantoran ya. Nah, cuman saya karena sering ke situ sampai pernah ada kendala di daerah, saya bantu. Ya. Saya membantu lah gaduh pengetahuan sekedik lah.
di Astana Anyar abdi nya. Abdi ngalih ka dieu dalam arti abdi hayang istirahat lah. Namun ternyata seiringnya berjalannya waktu, abdi pada waktu periode Tantan, abdi dipilih jantan sekretaris. Entah apalah penilaian mereka lahnya. Anu jelas mungkin abdi alhamdulillah lahnya pada waktu itu bisa membantu mereka ya sampai selesai. Walaupun cek paribasna 7 bulan itu ada masalah. Masalah itu terlepas itu entah benar tidaknya ya. Istilahnya itu namanya pengalaman lah, itu ada pahit ada manis ya. Tapi saya nggak akan mundur. Saya bukan pengecut. Saya masih tinggal di sini. Saya sampai sekarang udah 22 tahun di sini. Jadi saya udah tahu karakteristik keluarga. Cuman punten abdi tidak seperti halnya Ibu Mira yang tadi mengenai tahu historis Melati ya. Jadi abdi mah 2002 tapi 89-90-an abdi terus main kan dia sudah Melati, udah main ke Melati. Ya abdi orangnya senang silaturahmi lah ya. Nah di samping itu abdi kan banyak keprihatinan. Pernah almarhum Pak Hana saya bantu sunatan massal, mungkin waktu itu lah belum ketahuan, saya di belakang layar bikin proposal ini sampai sukses di Ali sini di Ali. Ya itu saya bantu walaupun ya waktu itu masih ada saya koreksi lah ya. Nah dari situ saya diam aja ya. Nah terus sering berjalan waktu kalau saya seusia apalagi sekarang udah 61 tahun, saya orientasinya kalau rumah itu yang DKM dekat ke masjid. Dekat ke masjid. Nah abdi mah yang dekat ke masjid imah gitu. Gitu abdi teh. Nah abdi teh sampai ya abdi ngiring lah, yang ngabantosan lah. Almarhum ya termasuk administrasinya. Abdi sebetulnya abdi tidak mau. Oh sekarang Pak Tantan itu pengurus masjid? Enggak. Oh udah waktu itu Pak Haji Wahyu lah almarhum ikut bahkan sama Pak Duki lah. Pak Duki yang pernah datang ke rumah ke abdi. Jangan saya lebih menghormati orang-orang yang ada di sini. Sok kayak dibantos ke abdi lah, abdi di belakang. Dibantu ke abdi lah. Alhamdulillah ayeuna masjid terus representatif abdi alhamdulillah bisa luar biasa Pak Tantan. Ya. Walaupun itu banyak lah ya yang bilang itu bilang ini, tapi saya mah tenang aja lahnya. Yang pasti Pak Tantan punya kiprah untuk Melati, untuk kampung Melati ya. Betul lah. Sudah pendatang, tapi Pak Tantan juga berkesempatan untuk kiprah di sini ya. Terus kalau boleh kita bicara pendatang, jujur aja, nggak bisa dipungkiri. Ramena Gang Melati kusaha. Pendatang, itu pendatang aset loh. Iya. Coba lihat sekarang, ada perputaran ekonomi, ada warung, ada kontrakan. Iya. Sok lihat. Kalau ingin lihat warga Melati yang asli itu Lebaran, mudik, ya. Di udak Jakarta, kalabur, ya. Mainnya usaha di dia, modal di dia istilahnya. Tapi Jakat, aduh hese, sodako hese gitu. Nah ini mungkin saya dalam hal tim sukses ini nantilah banyaklah akan memberikan sumbang saran. Mudah-mudahan Pak Owi jadi RW. Gitu. Bangkit, nyambung. Ngobrol-ngobrol tim suksesnya Kang Tantan. Ini kita berbarengan dengan adanya hajat. Betul. Di Kampung Melati ini untuk pemilihan RW. Pesta demokrasi. Ya. Saya mau beralih dulu ke Kang Oi. Siap. Kang Oi yang notabene sekarang itu dicalonkan menjadi bakal calon RW ya. Udah calon. Udah jadi calon. Bahkan udah punya nomor urut 02. Kala wawantunanan ka Kang Oi teh naon motivasina niat janten calon RW teh. Jadi gini ya, sebetulnya gimana ya? Ada tiba-tiba saya lagi santai, lagi biasa sukanya bercocok tanam, kebetulan lagi nanam cengkeh. Mungkin ada info-info saya udah pensiun, datanglah salah satu warga ke rumah saya, bahkan hampir 3 orang, hampir 4 orang ke sini, cuman secara kebetulan ketemu di antaranya saya. Itulah. Pokoknya mah itu bisa nolak deui cenah ayeuna mah. Ibu-ibu di tukang teh hayang perubahan.
Tah perubahan naon saya teh apalnya. Nah, saya dingorakeun deui atau saya lebih kolot, panggih gitu teh istilahnya karena udah lama tidak ke belakang. Nah, itu beberapa kali ke rumah. Saya menimbang terus artinya dipikir lagi untuk jadi pemimpin di sini tuh kayak gimana nantinya ya, takutnya saya tidak bisa memimpin, artinya kan belum tentu dengan kemauan saya jadi pemimpin, belum tentu kalau seandainya dari warganya sendiri tidak ada sama-sama kerjanya ya kan artinya belum tentu bisa merubah itu ya. Nah akhirnya saya setelah dipikir-pikir punya suatu penghargaan lah ke warga atau apresiasi yang mana mereka betul-betul mengusung saya, pengen ada perubahan di lingkungan Malati ini gitu. Tiba-tiba ada salah satu tempat ngobrol, ya intinya ini nih, ketemu di jalan Pak Odang, kergawe-gawe acan Pak Odang. Entah apa maksudnya ya, pertama-tama datang saya di Jewang. Di Jewang ku Pak Odang. Ku Pak Odang di Jewang, dibawa ke rumah kan kesana sih gak anu boga masalah gitu sayanya. Jadi ruas gitu. Ruas maksudnya. Jadi kayak orang hilang baru ketemu langsung ditarik gitu. Nah, di antaranya tutun apalagi. Pokoknya nunjuk-nunjuk ke saya lamun teu daek tingali gitu ya. Nyamuk ditinggali aja, kalau nggak daek juga nggak apa-apa kata saya gitu kan. Artinya setelah itu Pak Odang rada ngaharewos ya. Memberi semangat ke saya awalnya rek kitu deui atau rek kumaha gitu nya. Artinya rek kitu deui teh. Kan orang teh mau ngurus warga orang ya didinya teh warga asli gitu. Secara kebetulan saya lahir di sini ya. Dari tahun 68 lah. 68 lahirnya di dieu pisan. 68 teh beureun orok beureum keneh gitu. Ya itulah niat saya akhirnya menghargai warganya dan akhirnya saya maju mencalonkan dan secara kebetulan sekarang jadi calon saya. Begitu Pak Adi. Jadi begini ya, munculnya juga tim sukses juga nggak ngerti saya tiba-tiba pada datang sendiri. Pak Tatan contohnya begini. Sampai berusaha wios ku abdi. Ya saya bersyukur ya, artinya belum apa-apa ini juga ini udah kelihatan ya cara kerja di masyarakat gitu kan. Apalagi nanti kalau saya udah jadi nggak usah disuruh udah pada datang ke saya. Pak Oyi rek digawekeun ku saya, Pak Oyi rek digawekeun ku saya. Sigana kitu engke teh. Oh, jadi Kang Nur ini memang pertama merasa ingin berkiprah pada Malati akhirnya karena adanya support dan di Jewang bahkan ku senior di Jewang senior. Sok atuh kiprah kan itu kurang lebih ya. Kecuali Mang Yadi sigan heueuh gitu nya. Sok we beri laun. Padahal mun rek mere semangat sampai kieu dibingnya sorry. Kumaha. Ketemu jeung ibu-ibu, Pak RW, cek saya teh ulah kagok cing tarik nyebut Pak RW, dan saya geus niat jadi calon, cek saya tadi gitu kan, sampai gitu ibu-ibu, begitu saya diteriakin kayak gitu, mereka bener akhirnya kencang-kencang bilang Pak RW ke saya walaupun belum calon-calon acan gitu. Tapi yang pasti malam ini Kang Nur sudah menjadi calon RW. Betul sudah jadi RW calon. Berapa ini tuh di mana di Desa Marga? Ini RW 02. Kelurahan Marga Suka, Kecamatan Babak Ciparai. Nah ini semua tim sukses saya ini. Tim sukses sekaligus warga ya. Tim sukses. Luar biasa ya, baru dapat orang Malati ya teh. Iya, belum datang semua nih. Wah nih kita orang Malati. Edun. Oke, ya, sebentar saya juga mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman ya. Semangat terus untuk memperjuangkan saya. Mudah-mudahan jadi pimpinan yang amanah gitu ya, sesuai dengan keinginan kita ada perubahan di wilayah kita. Oke, thank you. Nah, Kang Nur tentunya tahu. Betul. Nanti bakal calon ini nanti rencananya itu akan mengepalai berapa RT di Marga Suka ini? Di RW 02. Di RW 02 ini. Kalau di Marga Suka itu ada 9 RW deh kalau 9 RW. Betul. Secara kebetulan di lingkungan ini tuh ada 6 RT. Yeah. Tapi yang satu itu karena lingkungannya perusahaan seperti ada Jogja, ada McD. Itu otomatis warganya itu hampir tidak ada lah. Itu hanya ada perwakilan salah satu RT mungkin ya. Wilayah ekonomi aja ya, itu. Wilayah itu jadi lahan kerja juga buat masyarakat kita. Mudah-mudahan
kita juga akan merubah seperti yang lagi menganggur bisa bekerja di situ. Tentunya yang dikerjakan itu harus amanah juga. Jangan kita berusaha mengerjakan warganya sendiri tapi di pekerjaan lalai akan kewajiban sehingga jadi malu saya nanti ada teguran dari pihak perusahaan gitu kan. Ya. Ya tapi paling tidak menjadi RW itu sebetulnya gampang-gampang susah dan mungkin buat saya itu berat ya. Berat, justru nggak ada gampangnya karena jadi jangankan pimpinan yang lembaganya di bawah, tapi walaupun di bawah itu lembaga yang terpenting. Dan presiden kan lamun can KRW lah mau jadi presiden bener tuh. Iya. Gitu RW kan? itu kan adalah pemerintah terkecil dari sebuah negara, ya kan? Iya. Dan Kang Nur, boleh tahu nggak kira-kira yang akan dipimpin itu kurang lebih warga itu berapa banyak? Kalau sekarang kisarannya lah, kisarannya lah di atas 500, mungkinnya besar-besarnya itu mungkin di atas 700-800an lah segitu. Gede juga ya keluarga. Karena saya melihat dari salah satu RT kakaknya itu 102 apa yang sekarang kemarin itu dari hasil survei ada 81 kakak di salah satu RT 91, tapi warganya hampir 300 lebih dari 81. Jadi tinggal bagi aja berapa sisanya dari 81, satu kakak berapa anaknya, mungkin banyak ya kalau gitu ya. Dan betul kata Pak Tantan tadi, di sini sudah banyak juga pendatang yang menambah warga, artinya untuk menjadi tanggung jawab Bapak RW nantinya. Sangat betul sekali. Justru yang saya takutkan untuk sekarang ini dari pendatang itu, maklum zaman sekarang modern, digital segala macam, apakah sifat dan bawaannya itu cocok gak dengan warga yang asli di sini? Ada kemungkinan yang asli terbawa dengan yang baru. Nah itu contoh dalam silaturahmi juga. Artinya dalam silaturahmi kalau penduduk asli dan yang kenal sama yang kenal udah pastilah. Sekarang saya pernah nangkring di salah satu gang, pengontrak tuh lempeng punten-punten acan. Kan kalau gimana ya? Ini tentang adab maksudnya? Iya, tentang adab, bahwa di kita itu nanti suatu saat kalau saya jadi pemimpin itu begini, saya otomatis akan terjun kepada para pengontrak yang mana akan memeriksa administrasinya segala macamnya. Tentu kami juga akan mengenalkan terhadap warga. Dalam arti kata mengenalkannya begini, walaupun terkenal punten memangawe dikeluarkan tina mulut sendiri gitu. Ari ayeuna melempeng. Nah, itu etikanya itu udah hampir hilang masyarakat gitu. Ya. Iya betul seperti itu. Kadang-kadang termasuk yang pribumi juga udah mulai seperti itu gitu, tapi hanya beberapa, wajar-wajar aja karena mungkin juga keadaannya capek atau gimana sehingga tidak mengucapkan mangga ataupun tenge. Wajar lah saya. Mudah-mudahan kedepannya silaturahmi kita itu semakin erat dan ya enak lah kayak dulu gimana. Nah tadi kan kualitas ya, dan tadi kita dengar dari senior ya bahwa ada dari Temir, ada Kang Yadi, Pak Odang, dari Kang Tantan, ada gambaran zaman dahulu ketika kita bertetangga. Betul. Ya, bagaimana rukunnya, bagaimana gotong royongnya. Betul. Coba Bapak sebagai calon RW, apa yang begini ya, saya justru bukan sekedar tahu, saya hampir mengalami lah dengan beliau-beliau itu ya sebagai kakak. Bahkan saya merasa diasuh, tapi saya diasuh itu merasa nyaman. Dulu itu orang tua itu atau kakak tidak membedakan antara anak kecil, remaja, dan dewasa. Tapi dalam arti mengajak itu positif. Contohnya saya, kakak-kakak saya itu bekerja untuk kegiatan. Ya. Cek paribasana can bisa saya ikut campur. Megang apa aja. Dilibatkan. Melibatkan sendiri, bukan dilibatkan. Inisiatif melibatkan sendiri. Yang angkutan naon lah, terjangkau gitu. Kalau dulu itu seperti itu, bahkan ada sedikit ngiri sampai nangis. Contohnya dulu inget gak Mang Yadi atau Bu Mira zaman Kasti, kalau saya tidak dengan si A yang jago, temennya atau grupnya, timnya nangis saya karena takut kalah. Gitu dulu tuh sampai segitunya saya, karena ingin bisa main Kasti. Nah itu saya tahu Omoe ini
jiwa olahraganya Segalanya. segala bisa. Oh. Alhamdulillah sih, kalau jago tidak, kalau bisa Nah, ya. olahraganya kasti tadi tapi gini. Itu kasti mulai dari umur ya baru masuk, sebelum masuk SD saya udah berani terjun. Zaman ayeuna mah eueuh jalurnya. Nggak ada. Main kaleci zaman orang kadiekeun ayeuna mah geus eueuh, Pak. Tidak ada. Negara itu. Bahkan saya poli SMP kelas 1 Sudah main. sudah main dan sudah dibawa keluar. Kalau bertanding juga saya dimasukkan. Oh. Udah dimasukkan, saya pernah jadi libero atau bisa jadi toser. Artinya toser itu pengumpan untuk penyemes ya. Nah gitu. Jadi libero itu tingkat yang istilahnya udah profesional, udah senior banget. Saya itu dimasukkan sehingga orang itu melihat saya itu gimana itu. Budak letik bisaan gitu kan. Oh, bener. Bukan memuji sendiri. Bener-bener ya SMP saya mungkin tahun berapa ya? 82. Iya. 82 saya di booking oleh salah satu tim dari Cibolerang, terkenalnya Pangkalan ya. Iya. Walaupun Ibong ya, Kang Ibong ya. Abong. Ya, itu dipanggil, diajak main ke daerah Cililin. Menang. Naik dolak. Nah, pokoknya saya beda lah jeung zaman ayeuna segala geunah gitunya baru kena. Saya naon cik diberi hadiahna. Naon? Di Samsu sabungkus. Karena geus ngarokok SMP gitu. Geus ngarokoknya. Nah, eta salahnya saya ngarokok gitu ya. Oke. Jadi mereka di Samsu sabungkus lah. Iya. Nah, Kang Oi, itu kan tadi artinya ada prestasi yang diceritakan di zaman dahulu ya. Ada, juga alhamdulillah. aksi berkegiatan Iya. warga dan masyarakatnya. Betul. Nah, Bapak nih yang nantinya akan menjadi calon RW, Betul. jadi RW. Iya, betul ya, jadi RW dong. Hanya calon terus mah buat apa? Ada semangat untuk mengembalikan prestasi itu. Ya jelas ada, karena yang tadi dari awal saya cerita untuk mencalonkan aja kan saya menghargai warganya. Di samping menghargai warganya ya harus ditunjukkan kan bahwa warga itu ingin ada perubahan. Nah, perubahan itu akan saya gali nanti. Apa ini perubahan itu yang sebenarnya? Entah nanti pertemuan-pertemuan yang istilahnya positif, mengajak mereka untuk mengadakan acara misalnya dalam keagamaan ya. Lebih giat lagi diantaranya ada acara Rajaban. Itu nggak usah diumumkan, tapi kalaupun sekali udah diumumkan nggak perlu diumumkan lebih banyak lagi. Datang ngabring kan baheula mah gitu sifatnya. Iya. Ayeuna mah didatangkan oke kadang-kadang dina hadir ke di pangtukangna cicingna gitu kan. Iya. Rata-rata gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita robah di sini. Iya Pak, dulu pas zaman saya itu orang Melati Pak, misi Betul, Bapak betul. Tahu pas saya juga. di bidang keagamaan, Iya. saya tuh sempat juga berprestasi, bukan berprestasi, maksudnya ikut di lomba MTQ lah, Ya, di lingkungan juara ada, pesantren ya. yang kayak gitu-gitu Pak, Ya. bisa diaktifkan lagi itu. Emang dulu setiap kegiatan Agustus lomba ajan ada kan? Ada. Lomba ngaji juga ada. Jadi kegiatan-kegiatan dalam Agustus itu semua dilibatkan. Tidak di kelas anak aja. Ibu-ibu aja yang bikin ketawa terbahak-bahak itu ibu-ibu justru dilibatkan. Nah, hal-hal yang seperti itu kita tuh udah sono banget lah Malatina teh siga kumaha gitu zaman baheula. Sekarang kehilangan banget. Maka juga untuk teman-teman ya, tubuhkan kembali lah, gak usah ragu-ragu. Sekarang yuk kita bareng-bareng untuk dirubah. Dan itu bisa ya, dan itu bisa ya. Iya, harus begitu lagi. Kita harus optimis. Karena ya. saya berdiri di sini kalau tanpa dukungan dari teman-teman mau gimana di daerah ini? Betul nggak? Kalau Iya. kerja sendiri nggak mungkin, saya nggak sanggup kerja sendiri. Sekarang Ngawi, saya mau bicara mengenai status sosial. Iya. Tentunya di warga Kampung Melati status sosial itu kan berbeda-beda. Betul. Ya. Ada yang tentunya menjadi prioritas yang Betul. harus kita perhatikan. Ya. Apa yang akan dilaksanakan kalau misalnya nanti Kang Ngawi menjadi RW? Kalau di status sosial itu kan sekarang sudah ada yang berjalan seperti sumbangan-sumbangan dari pemerintah, yaitu justru data-datanya sudah tetap. Bukan berarti di sini itu apabila RW diganti sumbangan itu hilang. Itu kalau seandainya ada salah satu warga misalnya, wah ku RW anyar mau menang bantuan, itu bohong. Laporkan ke saya sanggup ke Dinsos. Bahwa data itu sudah tercantum sampai meninggal juga nggak akan hilang. Iya. Nah kadang-kadang entah gimana saya juga udah mendengar laporan
Ini dapat tiba-tiba nggak dapat. Yang biasanya nggak dapat tiba-tiba dapat. Ya itu ya, mekanismenya seperti apa tidak tahu. Pada dasarnya semua pimpinan di sini bagus. Tapi secara manusiawi kekurangan selalu ada. Iya. Betul kan? Oke. Jangan dikira saya banyak kelebihannya. Iya. Justru saya yang ditakutkan kekurangannya melebihi, atau ada kelebihan juga belum tentu nyaman ke warganya. Intinya begini, saya akan mengajak ke warga itu, saya takut dengan warga. Papatahan saya lamun terbalik, papatahan saya lamun cicing wae, ingetkeun saya lamun cicing wae. Tak itu intinya saya. Saya justru ini nomor satu. Contohnya begini ya, kita di bawah. Dia sebagai warga saya hormati. Saya taruh di Warga yang atas, di atas ya. Seperti itu kan. Itu contohnya saya sekarang. Artinya betul-betul mencintai warganya supaya warganya itu lebih sehat, sejahtera, dan segala sesuatunya yang mudah-mudahannya dipermudah ya, kayak gitu untuk urusannya. Jadi jangan sampai apa ya namanya ya, ulah sok neken teuing lah gitu istilahnya. Saya tidak punya sistem seperti itu menekan kepada warga. Jujur, lebih baik saya ditekan supaya kerja lebih maksimal dari warga. Artinya Kang Oi akan memprioritaskan warga. Betul. Akan mengutamakan pelayanan kepada warga. Betul, pelayanannya yang jujur dan netral saya akan kerjakan terhadap warga gitu. Oke. Atau salahnya Kang Oi asa berat ya, harus Kang Oi yang menjadi calon RW dan ternyata memang luar biasa motivasinya. Dan ini saya pengen berkesempatan bertanya kepada orang yang paham tentang pemerintahan nih. Siap. Ya, ada tamu kita yang datang, Kang Suyud ya. Kang Suyud, saya mau tanya dengan Kang Suyud. Sebetulnya idealnya menjadi RW atau apa sih RW itu, atau bagaimana sih sebetulnya peran yang sesungguhnya seorang RW yang baik? Ya. Kita berawal dari kalimat RW, singkatan dari rukun warga. Itu adalah kata kuncinya, tidak lain daripada upaya RW itu orang yang mampu merukunkan warganya. Kalimatnya sangat pendek dan simpel sekali. Pemerintah membuat tuh RW rukun warga, karena ya RW itu kan bukan pejabat pemerintah ya. Artinya dari sekelompok masyarakat kecil, ada RT, rukun tetangganya, rukun warganya. Nah ini yang harus mampu mengkoordinir warga masyarakat di lingkungannya. Jadi pada dasarnya RW harus menjadi orang yang paling pertama mengayomi warganya. Ya itu ya RW itu. Yang kedua, RW itu bukan pejabat ya seperti saya tarikan tadi, tetapi dia adalah komandan pelayanan, pelayan masyarakat. Luar biasa. Ya, jadi kita harus yang lebih dulu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh sekarang mau membuat KTP, memperbaiki KTP dan sebagainya. RW itu harus siaga, harus sayang. Mereka kata kebuatan ulah babal dicetan. Nah, jadi harus standby, artinya memberikan waktu yang luas, yang seluas-luasnya kepada warga. Jam 11 peting, jam 12 peting, cek asarna, layani mereka untuk kebutuhannya. Karena apa? Karena mungkin dia juga besok subuhnya sudah mau berangkat dan sebagainya ya. Nah, ini adalah warga sebagai calon ketua rukun warga harus melakukan hal seperti itu. Seperti kita harus ingat bahwa pepatah orang tua dulu ya. Pada saat kita lahir itu kan sok diampean ku kolotenya. Ujang semoga mudah-mudahan maneh teh sing jadi jelema pinter, jelema bager, bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Katut agamana. Nah sekarang tinggal wujudkan. Owi sudah merasa diri bermanfaat nggak untuk warga? Kan belum ya. Nah nanti kalau sudah dilaksanakan tugas menjadi CRW, laksanakan doa orang tua kita, yaitu mengayomi masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat. Nah jadi kita itu hidup harus bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Silakan. Itu yang menjadi dasar. Paling dasar ya itu hakikatnya bahwa RW itu adalah gimana caranya membuat rukun warga dan gimana caranya menjadi komandan pelayanan. Ya itu yang menjadi poin ya. Oke, Pak Suyud terima kasih. Sepertinya ada relevansi ya dengan semangatnya Pak Oi tadi yang akan masuk kepada pemilihan RW nanti yang rencananya menjadi komandan pelayanan.
Tapi saya penasaran dengan Pak Odang. Pak Odang yang pada satu waktu ngajewang Kang Oi. Sebetulnya apa yang dilihat Kang Odang dari profilnya Kang Oi dan kebutuhan warganya apa, Kang? Ya, secara kebetulannya kita kan sangat rindu dengan pengurus yang terbuka, yang bersih, jujur, dan ini adalah impian kami orang Melati sebetulnya. Karena apa? Selama ini kita ini terbelenggu sebetulnya, ya, terbelenggu lah. Nah, jadi justru ini jangan terlalu lama berkembang, akan merusak generasi yang akan datang sebetulnya. Jadi satu mujizat gitulah. Karena saya waktu itu lagi di depan perbaikin pagar untuk gang ya waktu itu. Nah, saya di situ bekerja dengan Pak RW juga, Pak Anden di situ ada. Nah, lagi itu secara kebetulan kok tiba-tiba ini Kang O ini masuk ke saya. Saya kan ada di dalam warung waktu itu. Masuk ke situ, saya juga kaget. Ini ada apa, saya bilang gitu. Ada apa nih gitu kan? Enggak, saya tuh pengen jalan-jalan. Pas kebetulan lihat saya lagi kerja, mau ikut kerja katanya gitu. Kan gitu. Ya ini kan bagus karena ini buat keperluan masyarakat, saya bilang gitu. Karena ini pintu pengamanan untuk malam hari itu ditutup kan, dibuka waktu siang hari. Nah, jadi saya di sini cari figur sebetulnya ya, cari figur yang bisa diberikan masukan-masukan yang terbuka lah. Jadi ini kan sesuatu kadang-kadang kan kalau sudah jadi ya jadi pengurus itu kadang-kadang yang tadi itu susah dihubungi, keduanya tidak peduli. Gitu kan, terus yang penting udah jadilah gitu. Mau gimana juga waktu kan nunggu lama gitu kan. Nah, ini dengan menunggu lama ini kan kesel tuh. Kesel lah. Jadi saya pesankan kepada calon RW ini, sekarang ini disaksikan sama orang yang banyak sini. Saya pesan kepada RW yang baru ini, saya minta dengarkan. Nih, dengerin, masukan dari warga. Itu saya minta. Karena yang tadi saya setuju dengan Kang Haji tadi bahwa RW ini adalah bukan pejabat. Karena kalau RW pejabat nanti minta uang jabatan. Siapa yang mau gaji jabatannya? Setuju tidak? Setuju kan? Betul. Iya. Jadi di sini pelayanan. Nah, seorang dokter kalau melayani jam berapa aja harus datang, karena dia udah tanda tangan di situ. RW pun tidak lebih dari itu menurut saya. Beratnya itu. Makanya kan saya syukur sekali kok mau gitu. Ya. Mau 1 kali 24 jam itu harus melayani masyarakat. Siap untuk menjadi komandan Katanya pelayanan. siap gitu. Siap nggak? Tuh kan? Siap ya. Tuh. Layanan yang istimewa dari pimpinan. Iya. Nah, ini juga ada ya. Dan tidak mungkin semua masyarakat akan bisa dilayani 100% oleh pengurus. Iya. Tidak mungkin, karena kan kebutuhannya segala macam kan beda-beda. Penyaluran pun demikian. Mungkin dari sana yang turunnya 30%, sedangkan kita harus bagi 100%. Bagaimana ngebaginya? Wow. Iya kan? Iya. Paling kita gimana caranya untuk supaya merata kebagian itu? Mungkin ada jeda. Yang ini kebagian, stop dulu, dialihkan kepada yang belum kebagian. Iya kan? Sampai semua bisa kebagian.
Itu baru adil. Jiwa keadilan sosialnya Harus. Oke. Jadi di sini kita akan coba sama tim kami di sini karena banyak yang berpengalaman juga. Ya salah satunya itu kita akan coba nih. Dan juga Pak Tatan juga ada di sini, terus senior-senior yang lain juga ada. Akan mencoba menerapkan sistem yang selama kami ini rindukan ini kepada pemimpin ini bisa terwujud dengan adanya Kang Oi ini. Tepuk tangan buat Kang Oi. Gimana Kang Oi tanggapannya? Baik, terima kasih. Jangannya sangat bagus sekali Pak Odang ya. Dan itu justru angan-angan saya itu ya seperti itu sebetulnya ya. Karena saya juga sendiri bukan berarti tidak peduli selama ini, tapi saya sering melihat kondisi di dalam itu seperti apa di lingkungan kita itu. Tapi saya tidak berani mencetuskan apa yang saya lihat. Malah saya pikirkan nanti kesimpulannya nanti kalau seperti ini mudah-mudahan saya diizinkan menjadi pemimpin baru nanti saya cetuskan. Terima kasih juga Pak Odang juga senior-senior yang lainnya ada masukan untuk saya. Yang intinya saya beginilah, ini keinginan saya itu menginginkan bahwa di daerah itu akan saya wujudkan lingkungan yang religius, jujur, harmonis, aman, bersih dan sehat. Dan nanti itu insya Allah nanti itu akan saya wujudkan, saya terapkan terhadap warga. Artinya dengan cara bicara aja bisa terbukti itu, bisa terwujud akan lingkungan kita itu seperti itu yang seperti saya omongkan. Dan yang sangat susah itu bikin kekompakan daripada warganya sendiri. Rukun. Nah, rukunnya itu jangan saya terus ditendang atau ditenyok-tenyok harus berjuang, harus cepat, tapi warganya sendiri loyo. Iya. Betul nggak? Ya tapi paling tidak Kang Oi adalah komandannya loh. Ya, harus, untuk mewujudkan rukunnya warga. Role model. Gini aja ya sekarang saya sebagai bapak di keluarga mungkin saling merasakan semua ya bahwa dalam waktu lingkungan kecil, keluarga kecil, dalam kepala itu tidak sama semua kan? Tetap kita berjuang supaya ini anak berhasil atau gimana. Yang satu sifatnya gini, apalagi lingkungan banyak. Itu saya akan menjadi bapak warga lingkungan ini. Gitu artinya seperti itu. Saya pengen juga lanjut ke Bu Mira. Sebelumnya nanti terakhir kita juga kasih kesempatan warga atau tim sukses ya. Bu Mira yang punya pengalaman juga sebagai pengurus, tentunya tahu warga-warga di sini apa yang menjadi pesan nih untuk calon khususnya. Terima kasih. Intinya seperti ini, pesannya singkat saja, kuatkan karakter kita apabila nanti kita terpilih menjadi seorang pemimpin. Konsekuen terhadap apa yang tadi dikatakan bahwa karakter yang kita miliki, apa sih nilai-nilai karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan jadi role model yang tadi Pak Nur katakan bahwa ingin masyarakat ini terutama punten ya, karena kita ini sekarang memang istilahnya loss of sopan santun, adab. Ini memang karena perubahan zaman yang dampak dari teknologi juga bisa berpengaruh karena teknologi itu sampai masuk ke punten ke wilayah tingkat sosial yang lebih rendah pun sudah masuk sekarang ya. Nah itu jadi PR. Nah intinya sebagai pimpinan jadilah role model yang baik dengan nilai-nilai karakter yang baik. Apa saja tadi saja kembalikan, religius, jujur, harus senantiasa bisa bekerja sama, kemudian peduli, itu yang paling utama, peduli sosial, peduli lingkungan, sehingga nanti bisa terwujud visi misi yang nanti disampaikan oleh calon ketua RW, di mana mungkin visinya tadi terbaca menjadikan warga masyarakat RW 02 mungkin ya jujur, religius, kemudian itu kan kata kuncinya harmonis, rukun, dan ini tercover dari semua bahwa ingat masyarakat pun punya hak loh.
seperti yang disampaikan oleh Pak Odang. Haknya apa? Bahwa Pak RW itu harus bisa, nanti kalau terpilih harus bisa menerima pendapat masyarakat, jangan cuek. Apapun punten, itu, apapun itu, baik kelemahan, kekurangan, kelebihan. Karena punten bahwa struktur yang lama itu bukan berarti jelek, tapi kita tetap harus menganalisa dari kekurangan, kelebihan, kesempatan. Betul tidak Pak Sujud? Kalau kekurangannya yuk kita tingkatkan, kelebihannya kita pertahankan, kesempatannya apa nih kesempatan yang belum kita evaluasi, kita analisis, kegiatan-kegiatan olahraga, kesehatan. Kita harus konsekuen terhadap apa yang tadi disampaikan, pendidikannya, kesehatannya. Nah, itulah karakter pimpinan. Intinya sekali lagi harus jujur, amanah, religius, menunjukkan sikap yang harmonis, santun. Kalau kita ingin semua masyarakat ini saling peduli terhadap sopan santun, yuk para petinggina istilahna sanes pejabat tokoh-tokohna atau aya nama nanti pengurus dengan RW terpilihnya, yuk menjadi role model buat semuanya. Insya Allah lah masyarakat. Dan kita pasti optimis kampung Balati bakal. Jangan lupa tadi pendatang itu bisa menjadi aset. Tapi karena pendatang itu misalkan istilahnya kalau ini mah kompetensi sosial untuk sosialisasi dengan masyarakat barunya sulit, ya kita yang harus ngomong. Betul. Tidak bisa kan yang ini, karena memang itu menjadi hambatan loh Pak Oi kalau nanti terpilih menjadi ketua RW, pendatang itu menjadi hambatan. Apa solusinya? Hambatan yang datang dari luar. Hambatan itu banyak dari luar, dari dalam. Luar ya pendatang itu punten kan ada yang positif negatif ya. Kita ambil yang positif dan negatifnya kita perbaiki. Itu saja barangkali. Mudah-mudahan setelah terpilih nanti insya Allah menjadi pimpinan yang jujur, amanah, religius. Amin. Tentu saja dengan support sistemnya, para tim sukses nanti semuanya warga masyarakat yang mendukung. Itu saja. Oke, terima kasih Bu Mira. Tanggapannya lagi sedikit dari Kang Oi, gimana? Tanggapan dari saya sedikit ya, artinya itu sangat berharga sekali apa yang dibicarakan oleh Bu Mira. Motivasi motivasi kan? Banget. Dan ini juga jadi ilmu buat saya kan secara tidak langsung. Nah, itu perlunya ngobrol yang berilmu. Jangan dikira obrolan itu tidak ada ilmunya gitu ya. Insya Allah akan saya lakukan apa yang dibicarakan oleh Bu Mira. Mudah-mudahan saya menjadi amanah, dipercaya oleh warga. Intinya dalam keuangan pun saya siap diaudit sama warga. Artinya siap jujur ya. Siap jujur untuk segalanya. Dan terbuka, transparan banget, harus transparan banget. Ya itu kritikan dan segala macam itu kan untuk maju kita kan. Bukan berarti kita ada yang kritik tiba-tiba wah nyenyahoanan gawe gente. Saya tidak seperti itu. Itu kritik mau bagus, mau tajam, mau lemah saya terima. Tadi seperti saya yang tadi omongkan, degung saya lamun cicing wae. Itu intinya saya. Jewang saya Pak Odang. Tah, ayo dah kita kasih kesempatan tim sukses. Sadu ngomong. Harapan apa yang kira-kira menjadi unek-unek warga? Pak Budi mungkin ngomong. Pak Budi mewakili warga. Silakan Pak Budi. Punten, akan geser ke kanan. Pak Budi sebagai perwakilan warga nih, bahwa di sini akan ada calon RW, apa yang menjadi harapan besarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau saya lihat ini kan kita berkumpul di sini sesuai dengan apa yang dikatakan calon RW, OI bangkit, ya kan? Nah, OI bangkit, kan? OI bangkit. Slogannya OI bangkit, slogannya OI bangkit. Oke. Dan di sini kita bertemu untuk mengulas daripada sejarah Melati kan gitu kan. Kebetulan saya sih bukan orang Melati asli sini kan gitu kan. Saya pendatang datang 90-an. Ya kan, datang kemarin 90, tidak netap di sini 90. Ya kan, 21 baru saya netap. Nah, saya hanya melihat dan mencermati dari semenjak saya tinggal
seperti apa sih dalam kepengurusan. Nah, sesuai dengan motivasi Pak Oi, misi dan visinya memang bagus. Saya sangat setuju kan itu kan dengan misi seperti itu. Cuman yang saya inginkan yang sering terjadi di semua wilayah, tapi tidak semua ya, maksudnya tidak 100%. Di dalam kepengurusan itu kadang-kadang seorang pemimpin merasa adigung. Ya kan? Ini yang sering kita dengar dan sering masyarakat sendiri merasa kecewa, tidak sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan di saat kita kampanye. Ya kan gitu. Janji ngumpul. Jangankan dari tim bawah, dari tim atas saja tidak sesuai, janji-janjinya itu sering terbengkalai kan gitu kan. Nah, ingin saya hilangkanlah di saat nanti Poi sendiri jadi RW, terpilih jadi RW, hal-hal seperti itu hilangkan. Ya, jangan sampai jangan sampai merasa oh saya udah jadi RW, ya kan? Keluar, keluar sifat aslinya kan gitu kan. Nah, ini jangan seperti itu. Akhirnya apa? Kembali lagi ke bawah. Gening yang kaduhung, meuli PAOI, gening PAOI teh kieu kan gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, keinginan daripada masyarakat yang kalang bawah itu sebenarnya kita duduk bersama, apapun keluhan daripada yang di bawah tolong dicermati, tolong dilakukan. Jangan hanya didengar, dicermati tapi tidak ada action. Nah, sekarang yang saya bertanya ke calon yang sering terjadi di masyarakat, ini ada satu sisi suatu blok-blokan. Saya nanya sama Poi, calon RW, mudah-mudahan jadi RW. Bisa, ya kan? Bisa Kak yang sesuai dengan slogan kita, OI bangkit, dan sesuai dengan yang dikatakan tadi RW, rukun warga, bisa nggak mempersatukan yang blok-blokan ini? Ya kan? Mungkin mudah-mudahan saya rasa dengan terjunnya begitu banyak tim daripada Poi, jangan sampai jumlahnya aja banyak timnya kan, tapi gerakan dari timnya nggak ada gitu kan. Ya, kan seperti itu. Jadi mari kita buktikan daripada tim-timnya ini sesuai dengan pekerjaannya seperti apa, dia harus mengurus apa kan gitu kan, biar kita berjalan sesuai dengan harapan calon RW sendiri, ya kan. Cuman itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Kang Budi. Ini perlu lagi tanggapan dari Kang Oi ya. Kang Oi Mahariwang masalah adigung ya. Insya Allah itu masukan emang secara tidak langsung dengan dia itu enak banget kalau bicara dari segi wawasan tentang kekelurahan, pokoknya urusan masyarakat tentang surat menyurat dia udah wawasan udah lebih tinggi lah, jauh dari saya gitu ya, dan saya juga mendapatkan ilmu. Nah artinya untuk adigung itu saya kan tadi udah mengungkapkan tong boro-boro adigung salah seetiknya saya minta bisa degukeun. Erek adigung da kumaha sayanya. Artinya seperti itu. Nah, kalau masalah blok-blok kan tergantung saya memimpinnya gimana. Kalau saya memimpinnya artinya pilih kasih itu kemungkinan. Misalnya saya seneng ke RT 6, RT genap ya unggul. Tidak diperhatikan ke RT yang lainnya. Itu mungkin terjadi blok-blokan. Bahkan bukan dia RT yang lain nggak senang ke saya, pihak warga yang lain juga ke RT 6 mungkin jadi nggak seneng. Nah itu saya hindari semua. Justru saya menginginkan kerukunan ini yang utama. Karena itu akan diwujudkan ya. Insya Allah saya wujudkan karena suatu kemajuan masyarakat lingkungan di sini itu kekompakan dan silaturahmi yang sangat betul-betul ikhlas gitu ya. Jadinya betul terwujud dari segi masjidnya, majelis taklimnya atau mana anak-anak yang belajar di masjid itu harus kita perhatikan semua. Jadi jangan sampai
geuningan ku si Pak Oi mah ka ditu we. Ai ka daerah dia henteu. Poinnya adil artinya. Adil, rata semua warga. Insya Allah bahkan saya yang belum kebagian bantuan juga saya usahakan untuk kebagian semua di lingkungan ini mudah-mudahan dapat kebagian. Boro-boro hayang megatkeun nu kabagian. Iya. Atuh karunya mun cenah mun ku RW lain kumaha ieu saya geus kabagian bisa-bisa dieureunkeun. Cek saya ke bebeja engke ku saya dilaporkeun lamun kira-kira geus dibantu tiba-tiba dieureunkeun. Cek saha eta bisa dilengitkeun teu da eta mah saya DTKS data yang tetap gitu nggak bisa dihilangkan. Laporkan deh kasih OI insya Allah dilempengkan ke di Dinsos. Oke. Ini nampaknya Bang Tatan mau ada yang disampaikan, singkat aja Kang Tatan ya, ini kita udah ngobrol ternyata panjang. Oke, gedingannya Kang Tatan singkat aja ya. Jadi saya pribadi ini dalam hal menyikapi semua permasalahan ini terutama dalam kondisi daerah. Saya jujur yang pertama datang tadi Pak Oi sebutkan saya banyak keperhatian di sini. Saya dengan Pak Oi dengan hadirnya buat di sini, kemudian disebut ya sebagai tokoh di sini, walaupun saya sebelumnya pendatang, sangat ini suatu hormat buat saya, penghormatan lah ya. Iya. Jadi kalau saya lihat ini Pak Oi ya, saya lihat ini figur ya. Iya. Saya pernah bicara di Melati ini, di dia nggak ada figur, banyak kudu kolot deui. Nah, dengan adanya slogan Bangkit Oi, saya harapkan Pak Oi menang. Oke. Harapan besar berarti buat Kang Tatan, Kang Oi menang. Makanya saya terpanggil, ya. Nah, untuk mendukung Pak Oi, saya jadi tim sukses dengan Pak Odang, ya. Di sini ada generasi muda, wah saya setuju lah, sangat setuju ya. Nah saya sedikit, saya sedikit menambahkan yang tadi Pak Budi katakan ya istilahnya. Jadi kalau kita untuk memimpin suatu daerah itu tidak mudah, betul. Yang tadi pembawa acara katakan lah itu susah. Nah cuman kita coba ini mudah-mudahan apa yang dikatakan dengan apa? Visi misi Pak Oi ini kita sesuai harapan. Saya insya Allah tadi Pak Oi sendiri sudah siap degungkeun jewer ya. Iya. Saya akan ingatkan ini RW itu rukun warga ya yang akan nanti mengayomi beberapa warga di RT gitu. Jadi insya Allah lah saya di sini dengan Pak Odang akan saya monitor, akan saya bantu semaksimal saya kemampuan saya. Iya. Pak Oi kudu menang, bagaimana caranya? Siap. Nah, dalam hal pembagian tugas ini saya udah ngomong dengan Pak Oi. Kita dalam hal tim sukses nggak ada pembagian tugas. Urang eksis temongkeun, ulah susulumputan. Abdi mengharapkan kita sama-sama terjun. Perlihatkan. Iya. Kita lihat di pilkada, di pilpres. Itu dia punya tim. Nah, masalah RW kita jadi takut. Apa yang mereka takutkan? Nggak ada. Istilahnya mah. Makanya saya itu terpanggil ya. Kenapa saya ngedukung Pak Oi? Saya diem, asalnya diem. Cuma ada banyak masyarakat yang bicara. Saya calon RW, emang dia nggak ada figur. Tapi saya dengar selentingan Pak Oi siap. Abi datangan Pak Oi tah. Yeah. Maju anak muda. Yeah. Ya. Dan harapan besar ada ya Kang Tatan. Saya menaruh harapan Pak Oi. Pak Oi kumaha carana kudu menang. Siap. Oke. Sekarang terakhir, Kang Oi. Kang Yadi juga perlu nih menyampaikan sebagai senior yang memang ngasuh Kang Nur. Kang Yadi. Siap. Sesuai dengan tadi yang Mang Odang dan Pak Tatan paparkan, beliau diantaranya menginginkan dalam kepengurusan Kang Oi ini salah satunya adalah hulus transparan dan menyinggung Pak Tatan tadi banyak pendatang-pendatang di Melati ini. Barusan Mang Odang cuma sama Pak Tatan berbisik, cing Mang Yadi nyeun pantun. Ku Mang Yadi cenah bisa teu. Sok kaluarkeun pantuna. Teu na we cenah pokona anu bieu dibicarakeun ku urang. Insyaallah cing teh. Mangga. Halo, lamun ku sadaya nanya. Ayo Hayu batur urang ka gunung. Cakep. Mawa semur, nasi jeung bala-bala. Cakep. Hayu batur urang dukung. Cakep. Bapak Nur Satri Bani Toha. Masya Allah.
Atuh. Ayolah aya hiji leuwih. Aya hiji deui. Urang teh kan di kampung baheula mah. Nya cing. Kampung Malati, kampung nu urang. Cakep. Nambah jalma terus-terusan. Cakep. Tea. Warga pasti pada harayang. Cakep. Boga bapak anu transparan. Gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kampung Melati dan calon RW yang pasti calon RW nanti dalam waktu singkat lagi hari ini nanti pemilihan tuh tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Tanggal 3 minggu depan. Minggu depan. Iya, Jadi ada kesempatan untuk ketemu dengan warga. Jelas, itu ada nanti kita kebetulan ketemu, sistem kampanye mungkin 3 kali sampai 4 kali kita bertemu. Insya Allah buat teman-teman juga saya sarankan kita berorasi atau kampanye itu dibikin nyaman, tenang, aman dan disenangi oleh warga yang lain. Oke. Itu jangan sampai terjadi kekurangan atau bikin ribut lah. Itu ya artinya membantu saya juga kalau dampaknya ke saya juga nanti itu. Mohon itu diperhatikan buat teman-teman. Siap teman-teman untuk bantu saya. Terima kasih. Untuk warga apa? Untuk warga kira-kira apa yang untuk warga insya Allah apa yang saya ucapkan sementara ini saya belum janji ya dari tadi juga, hanya keinginan saya itu perubahan-perubahan dalam arti kata merubah yang dulu di kita itu enak, nyaman, kompak dan segala macamnya. Insya Allah akan saya terapkan. Dan untuk mendukung siapapun boleh. Bukan berarti saya menekan colok saya, tidak. Itu hasil hati nurani masing-masing. Dan insya Allah tidak salah mencoblos atau memberi suara. Bagi orang yang pandai, tentunya memilih orang yang pandai dan transparan. Thank you. Oke, terima kasih warga Melati. Mari kita teriakan OI bangkit. OI bangkit. Terima kasih. OI bangkit. Sampai jumpa. Mambo Jambo me gusta, arevale.